Smart FM. Smart Career. Halo, jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan. Kali ini dalam podcast Smart Career. Dalam menjalankan beragam pekerjaan kita sehari-hari, tentunya kita berharap maksimal. Ternyata dibutuhkan tubuh yang kuat, namun lebih dari itu juga dibutuhkan mental yang kuat. Dibutuhkan mental baja untuk menghadapi dinamika saat ini. Dan telah bergabung bersama kami ada pakar trauma atau Koko Healing, ada Coach Reo. Halo Coach Reo. Halo Pak Willy. Gimana kabarnya? Kabar happy. Happy ya, harus bahagia ya. Yes. Dan katanya kalau happy itu menular ya. Seharusnya begitu ya. Harusnya begitu ya. Dan kalau membahas soal mental dan tubuh atau fisik yang kuat, katanya itu juga bikin karir kita semakin melesat. Apa hubungannya sih Coach? Ya pastinya ya, karena kalau mentalnya kita memang, kita misalnya nggak suka ngerjain satu hal, terus kita jadi kayak merasa, aduh kok aku terjebak dalam keadaan situasi seperti kayak begini gitu. Nah itu akan mempengaruhi banget sih dari sisi energinya, vibrationnya ketika mereka mungkin di kantor misalnya, terus ini lingkunganku toksik misalnya. Jadi akhirnya dia kayak nyerang ke dirinya sendiri. Karena jadi kayak ngerasa, ini kayaknya gue gak semangat lah buat ke kantor gitu. Itu yang perintah yang dikirimkan sama bawah sadarnya ke tubuhnya. Jadi akan sangat mempengaruhi banget. Nah saya pernah waktu dulu ada masanya ketika saya coaching itu, kok berat ya, kayaknya males nih ngerjain ini terus, mau sampai kapan ya begini terus gitu. Ketika mikir-mikir kayak gitu, jadi berat banget. Akhirnya pas lagi mau ketemu klien tuh bukannya happy seneng, malah jadi berat. Padahal yang awalnya buat aku itu sesuatu yang passionate banget gitu. Nah jadi ketika hal seperti itu sebenarnya kita perlu step back dulu, terus kita cek di dalam sistem kita ada yang konslet gak nih. Nah ternyata waktu itu pas lagi dicek sama indeksnya barengan partnerku, pas dicek itu ada poinnya sampai 600 angkanya gitu yang skornya. Nah kalau skor 0 itu baik-baik aja, 600 tuh skor yang tinggi gitu. Jadi berarti kayak anxiousnya itu ada di sana. Jadi kadang-kadang kita ngalamin yang namanya unconscious anxious saya sebutnya. Jadi kayak kita nih sebenarnya kayak lagi ada kekhawatiran, lagi ada kecemasan, tetapi kita nggak sadar. Saking kita udah biasa untuk kayak udahlah move on, hajar aja gitu, jalanin aja. Nah kelihatannya kayak kita cuman sekedar santai-santai, nunda-nunda kerjaan, atau kita ngerjain hal-hal yang muter-muter doang, nggak berani untuk stepping ke level yang lebih tinggi lagi. Nah itu salah satu ciri khas ketika kita ada structure yang conflicted tuh di dalam sistem. Jadi kita cuma muter-muter kayak dalam lingkaran hamster. Nah tapi kalau misalkan kita break itu, semangatnya muncul lagi. Jadi pas lagi jalanin ketemu orang segala macam tuh benar-benar vibrationnya lain. Makanya kadang ada hari-hari kita vibrationnya bagus, ada hari vibrationnya kita jelek. Itu kalau pas lagi jelek dia gampang banget untuk kebawa. Nah itu akhirnya produktivitasnya akan sangat terpengaruhi. Kayak gitu. Nah kalau membahas soal sakit fisik gitu ya, mungkin ada nih small listeners yang sekarang sedang mengalami sakit fisik gitu ya. Mudah-mudahan lekas sembuh dan lekas pulih. Apakah itu juga kaitannya selalu dengan fisik atau ada hubungannya juga dengan mental? Misalnya saya lagi ada masalah gitu ya, atau small listeners ada masalah, akhirnya jadi ada kena juga gitu fisiknya. Iya, kalau memang mental sama fisik itu saling berhubungan banget kan. Jadi kayak mungkin kalau dari contoh kasus yang kemarin cukup santer itu yang kasusnya ada salah satu pengusaha yang dia kena kasus sama bank yang kepala cabangnya itu bawa lari uang 30 miliar ya. Nah itu kan uang dari banyak teman-teman yang berkumpul jadi satu mau usaha barengan gitu. Nah ketika dibawa lari, kan yang pengusaha ini sangat-sangat stres banget dan masuk fase yang kayak berat beban karena dia itu orangnya yang kalau dikenal sangat bertanggung jawab, baik gitu ya, terus juga sayang keluarga. Begitu ngadepin keadaan seperti itu akan jadi tekanan yang masif kan ke dia. Nah saat itu dia tertekan sampai akhirnya benar-benar mungkin nggak kuat lagi, terus nggak lama dia berpulang kayak gitu. Nah itu bisa sampai mempengaruhi ke level sana karena kalau misalkan kayak sebenarnya salah satu ciri mungkin yang disampaikan sama Dr. Dane Hare ya, dia bilang kalau misalkan orang sakit itu, yang terutama sakit kronis, itu adalah bentuk cara paling elegan untuk mereka exit dari kehidupan. Jadi kalau mereka nggak happy sama hidupnya, kalau misalkan bunuh diri, itu kan kayak apa ya, sesuatu yang tabu, memalukan, nggak enak sama orang-orang. Tapi kalau misalkan dia sakit, orang-orang akan melihat dia kasihan, kasih perhatian, berikan kasih sayang. Dan kalau dia sakit itu exit yang gak akan dinilai sama orang lain secara negatif. Oh kasihan ya dia sakit, kayak gitu. Jadi sebenarnya sakit itu kalau menurut dia adalah tanda bahwa kita gak happy nih sama kehidupan kita.
Kalau kita happy sama semuanya, kayak seneng sama keluarga, seneng sama keuangan, seneng sama kerjaan, seneng sama semua aktivitas kita. Ketika senang-senang justru kita keinginan hidupnya kan sangat tinggi. Betul. Optimis banget ya. Betul. Nah di saat semasa itu justru malah kita jadi jarang sakit karena kan dibilangnya hati yang bersuka cita adalah obat yang paling manjur. Kalau misalkan menurut dari hormonnya yang penelitiannya banyak ya dibilang ketika kita suka cita misalkan ada hormon kayak serotonin, endorfin segala macam yang positif yang dia sifatnya basa. Nah ketika basa itu dia akan bantu tubuhnya untuk bisa metabolismenya baik segala macam. Jadi beda kalau misalkan orang yang stres tertekan dia akan memproduksi hormon kortisol. Nah kortisol itu sifatnya asam. Asam itu kayak sel-sel kanker bisa bertumbuh dengan baik. Waduh. Dan juga kalau ya mungkin banyak penelitian terkait dengan pengaruh kortisol terhadap tubuh kita gitu ya. Secara jangka panjang kalau terus-terusan kortisol. Kortisol yang dimoderasi di kondisi yang cukup tentu bagus. Tapi kalau misalkan terus-terusan dalam keadaan kortisol itu ya bisa bikin kesehatan kita jadi menurun. Nah jadi pengaruh dari mental kita sangat mempengaruhi ke banyak titik sih. Bisa seperti itu. Oke, Coach Rio, katanya stres itu banyak yang bilang wajar gitu ya. Ya. Apalagi kita yang tinggal di kota besar tentunya sering berhadapan dengan stres. Mulai dari kemacetan, kemudian juga permasalahan pekerjaan, bahkan pasangan gitu ya. Ini ada pasangan yang bikin stres ya. Tapi sampai titik mana nih stres itu bisa dikatakan wajar dan ngebedainnya gimana gitu ya, stres yang mungkin menggerogoti tubuh kita. Yes, Pak Willy, kalau misalnya tingkat stresnya itu memang tinggi, ya mau nggak mau kita mesti sebenarnya belajar untuk memproses supaya dia nggak akumulatif. Karena kalau beban emosi itu memang resiko paling besar itu dia kalau akumulasi sih. Jadi kayak sedikit-sedikit dia terkumpul, pelan-pelan lama-lama malah makin besar, jadi malah sulit buat kita tanganin. Jadi balik lagi kalau buat menyelesaikan problem kejiwaan itu ada golden hour-nya. Istilahnya kalau di kayak di kedokteran kan kalau stroke jantung mesti buru-buru ditanganin. Kalau di sini kita ada golden moment-nya. Jadi kayak kalau dari 5 bulan pertama dia udah mulai kayak ada rasa yang terlalu mengganggu gitu. Sebenarnya kalau kita langsung proses itu akan bantu banget tuh buat kayak nguraikan. Nah ketika nguraikan ibarat kayak body budget kalau misalkan di neuroscience ya. Jadi kalau semakin beban jiwa itu kita kayak ada tabungannya sendiri. Semakin tabungannya kita biarkan dia banyak, itu akan semakin mengganggu. Tapi sebelum dia terlalu banyak, nah kita mulai belajar untuk kayak ngebuang-buangin dulu nih. Nah ketika dia kebuang kekikis, jadi settingan ibaratnya kedi atau cangkirnya itu nggak keisi penuh. Karena kalau sampai penuh itu jadi stresnya tidak tertahankan. Yang sedikit aja nyenggol itu benar-benar bisa sangat mengganggu sekali sampai kayak buat beraktivitas aja udah repot. Jadi kalau ditanya kapan sih dia akan sangat mengganggu, menurut saya sampai dia ya memang mengganggu aktivitas kita, sampai kita sulit untuk berfungsi normal karena akibat stres yang tersimpan di dalam tubuhnya gitu. Nah itu ya itu udah di level yang perlu banget diproses sih kalau udah kayak gitu. Ciri-cirinya gimana kalau dia memang sudah full gitu ya, penuh dengan stres di dalam tubuhnya, nah, yang dalam jiwanya lebih tepatnya. Ya, yang repot itu kalau misalkan ya nggak ketahuan. Jadi kayak banyak yang orang high function depression. Nah ini yang repotnya kadang-kadang semua orang itu dia beda-beda nih, ibaratnya kayak ukurannya. Karena ada orang yang bisa daya tahannya tuh sangat tinggi. Jadi dia depresi tapi nggak kelihatan depresi. Atau masuk unconscious anxious. Jadi kayak dia khawatir tapi nggak kelihatan khawatir. Kelihatannya kayak baik-baik aja, gua oke. Nah tiba-tiba orangnya hilang misalnya. Kayak contohnya saya suka nonton Power Ranger ya. Kemarin Green Ranger itu Jason David Frank, seorang karate, terus yang punya perguruannya sendiri, tiba-tiba mengakhiri hidupnya. Karena apa? Udah nggak tahan lagi gitu. Padahal kelihatannya fine aja. Nah itu yang riskan sebenarnya. Nah setiap orang tuh ukurannya lain. Kalau misalnya nanti saya bilang, oh ini ciri-cirinya ini, ternyata nggak masuk ciri-ciri itu. Tapi ternyata tiba-tiba ya kayak David Frank ini kan nggak ada ciri-ciri apa-apa gitu. Tiba-tiba ya berpulang gitu. Nah jadi memang kadang-kadang kita mesti ngecekin paling gampang gimana. Ya kalau misalkan di dunia kayak psikoterapi itu banyak tesnya sebenarnya. Nah kalau saya biasa pakai BFI Index saja. Cuman ngelihat sebentar kayak cuman klik doang sebentar nggak sampai 5-10 menit. Tapi kita udah tahu skornya berapa. Yang tadi saya bilang, wah pas lagi saya kelihatan nggak apa-apa, tahu skor saya ada 600 gitu. Karena kelihatannya emang nggak apa-apa. Kerja masih bisa efektif, masih bisa mikir, masih ditanyain segala macam masih oke. Tapi begitu ngisi isiannya, wah buset 600 skornya gitu kan. Nah habis itu ya diberesin sampai ke titik 0 lagi. Jadi habis itu ya semangat lagi gitu. Nah jadi kadang-kadang mungkin menggunakan tools kayak gini akan bantu lebih gampang buat kita mappingin apa yang sebenarnya, karena banyak dari kita tuh yang nggak ngeh dan nggak ngerasain gitu loh. Kelihatannya baik-baik aja, tapi begitu skornya dicek
ternyata rapotnya merah gitu. Atau bisa juga dia sebetulnya merasa tidak baik-baik aja, tapi dia mencoba melawannya sehingga ya coba Ya, deh dilawan terus gitu ya. betul. Stres coba dilupain, tapi sebetulnya itu belum selesai kan masalahnya. True. Apalagi kalau misalkan yang tadi kalimatnya adalah stres itu kan wajar ya. Nah, di saat kita justru menormalisasi dan mewajarkan stres, itu yang bikin justru bisa akumulatif dan jadi makin banyak. Tapi bukan berarti kita juga jadi orang yang kekhawatiran, ketakutan banget gitu. Wah, nggak boleh stres sama sekali, bukan kayak gitu. Justru ya in moderation dia bagus gitu. Cuman kalau misalkan sampai udah dibiarin terus-terusan dan makin intens gitu, terus kita belajar kontrol kendaliin, takutnya lama-lama dia mati rasa. Karena kayak sensornya itu lagi ngasih, sebenarnya kan stres itu kayak bentuk salah satu tubuh kita juga ngasih sensor gitu. Ini diberesin dong stresnya gitu, lu jangan terlalu stres apa segala macam. Begitu ditutupin terus, nggak usah dilihat, abaikan, lama-lama sensornya jebol. Mati rasa tuh terpisah antara perasaan sama emosinya, udah nggak kedetek lagi tuh di tengah-tengah tuh. Kelihatannya kayak baik-baik aja, nggak apa-apa, padahal sebenarnya begitu digali, wah banyak tampungannya gitu. Nah itu yang mesti hati-hati sih. Jadi memang balancing itu ya sesuatu yang bagus. Belajar untuk ngebuang-buangin menurut saya ya salah satu anugerah terindah lah. Buang di tempat yang tepat ya. Iya. Kadang-kadang kalau kita kan sering juga nih curhat sama temen gitu ya. Tapi kita curhatin terus, nah itu kan kadang-kadang temennya juga jadi terpengaruh gak sih? Nah yang repot itu karena banyak orang punya paradigma yang salah bahwa kayak curhat atau misalnya teriak-teriak atau misalnya banting-banting barang itu sebagai kayak proses Pelampiasan. ngebuang. Membuang, oke. Ya padahal sebenarnya itu lebih karena memang itu pelampiasan. Jadi melampiaskan itu kayak ibaratnya kayak orang nge-gym aja. Misalnya lagi beban nih, terus kayak wah mau diledakin, yaudah dia nge-gym dulu. Nah nge-gym itu kan kayak capek, lelah, begitu lelah tuh udah males lah ngapa-ngapain lagi gitu. Nah sama kayak curhat juga sebenarnya kayak udahlah males, udah selesai gitu. Jadi kayak kelihatannya udah selesai, kayak udah lepas. Betul lepas di situ doang, tapi di permukaan bukannya di kedalaman. Karena sebenarnya jangan-jangan ada sistemnya lagi di bawah yang bikin mereka terus-terusan harus kayak gitu terus. Karena kalau benar-benar lepas, dia nggak balik-balik lagi tuh masalahnya. Nggak cerita-cerita. Nggak cerita yang sama lagi. lagi. Kalau cerita yang sama terus, artinya masih ada yang nyangkut di sistem. Karena kalau lu udah selesai, lu nggak cerita itu lagi. Baik. Jadi itu titik di saat ya udah memang ya kembali ke kondisi netralnya dia. Tapi kalau masih terus-terusan ya itu ada yang mesti diproses. Pentingnya menjaga keseimbangan ya, apalagi untuk yang memiliki karir yang sangat baik gitu ya, atau mungkin siapapun ya, ini bukan hanya itu. Tapi kalau membahas soal ini mungkin sedikit ya, yang sudah memiliki jabatan yang sangat tinggi, biasanya kan waktunya juga sudah sangat sempit gitu. Ya. Apa yang harus dilakukan supaya tetap seimbang? Singkat saja coach. Kalau menurut saya ya ketemu profesional. Karena mungkin mereka lebih ngerti, lebih paham dan bisa bantunya benar-benar yang spesifik, precise gitu. Daripada dibanding dia coba trial dan error pakai cara sendiri. Saya selalu bilang kalau mau nyabut gigi ya ke dokter gigi aja, nggak usah jadi ahli gigi kan. Ketemu profesional ya, ketemu Coach Rio ya, salah satunya. Baik, semoga apa yang diperbincangkan pada podcast ini bisa memberikan semangat kita untuk menjaga keseimbangan dalam hidup, karena pentingnya tadi ya menjaga keseimbangan emosi dan kesehatan kita. Terima kasih banyak Coach Rio atas waktunya. Dan demikian podcast Smart Career. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Smart FM. Saya William Darmawan. Saya Coach Rio Koko Healing. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Smart FM. Smart Career. Make your future better.